Sehingga pada tahun 2014, Elizabeth menjadi cover majalah Forbes sebagai miliarder wanita mandiri termuda di dunia dengan kekayaan mencapai 4,5 miliar dolar. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Thanks banget. Nah, gimana kabar kalian? Baik-baik dan sehat-sehat semua kan? Nah, jadi hari ini itu aku mau cerita ke kalian tentang kasus penipuan terbesar dan terviral yang ada di Amerika Serikat beberapa bulan belakangan ini, yaitu tentang kasusnya Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Company, sebuah perusahaan tentang teknologi kesehatan, yaitu tentang alat tes darah yang diproduksi oleh Theranos Company, sebuah startup yang Elizabeth dirikan pada tahun 2003. Namun sangat disayangkan karena sekarang perusahaan itu sudah nggak ada lagi disebabkan karena skandalnya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja ini dia videonya. Elizabeth Annie Holmes lahir pada 3 Februari 1944 di Washington. Ayahnya Christian Ramos Holmes adalah seorang wakil presiden di Enron, sebuah perusahaan energi yang kemudian bangkrut disebabkan skandal penipuan. Nah, kemudian ayahnya si Elizabeth ini itu bekerja sebagai eksekutif di lembaga pemerintah. Nah, sedangkan ibunya Noel Annie bekerja sebagai staf komite kongres. Nah, dari keluarganya saja sudah sangat mengesankan kan? Oke, Elizabeth sekolah di John School di Houston. Selama dia bersekolah menengah, dia itu sudah tertarik dengan namanya pemrograman komputer. Nah, disitulah dia itu memulai bisnis pertamanya dengan menjual software yang menerjemahkan kode-kode komputer ke universitas yang ada di Cina. Nah, selama dia sekolah menengah juga, dia itu sudah aktif menghadiri program-program yang diadakan oleh Universitas Stanford. Sehingga pada tahun 2002, si Elizabeth ini itu memutuskan untuk bersekolah di Universitas Stanford. Nah, disitulah dia itu belajar tentang berbagai teknik kimia dan juga bekerja sebagai peneliti mahasiswa dan juga sebagai asisten laboratorium di School of Engineering. Namun pada Maret 2004, si Elizabeth ini itu memutuskan untuk keluar dari Universitas Stanford dengan alasan bahwa dia itu ingin membangun perusahaannya sendiri dan menggunakan uang kuliahnya itu sebagai dana awal untuk perusahaan yang dia bangun, untuk perusahaan teknologi kesehatan yang dia bangun. Dan kabarnya juga dia itu penggemar berat Steve Jobs, sampai dia itu meniru berbagai macam hal yang ada di Steve Jobs, mulai dari cara berbicaranya dan bahkan sampai cara berpakaiannya. Oke, Elizabeth mendirikan Theranos pada tahun 2003. Nah, awalnya perusahaan ini itu namanya Real Time Cross, yaitu tentang perawatan kesehatan. Nah, namun beberapa tahun berikutnya, si Elizabeth ini itu mulai memfokuskan dirinya itu untuk menciptakan alat tes darah baru yang hanya didasarkan pada teror jarumnya saja. Dan nama perusahaannya pun diganti menjadi Theranos, yaitu gabungan dari kata terapi dan diagnosis. Nah, jadi cara kerja si Theranos ini itu mereka itu kayak mengumpulkan sampel darahnya itu hanya melalui suntikan di ujung jari saja. Nah, yang kemudian darahnya itu dikumpulkan ke dalam tabung kecil yang dinamakan nanotrainer. Nah, nanti nanotrainer inilah yang akan dibawa ke lab untuk dianalisis sebagai alat tes darah. Nah, yang menjadikan Theranos ini itu menjadi sebuah perusahaan terobosan baru, yaitu mereka itu menjanjikan sebuah teknologi yang melakukan tes darah dengan kuantitas darah yang sedikit, yaitu hanya di ujung jari saja. Nah, sedangkan kan yang kita tahu kalau misalnya untuk tes darah tradisional, kita kan butuh kepada jarum-jarum tradisional yang relatif besar dan juga butuh kepada sampel darah yang banyak. Dan gak hanya itu juga, tes darah yang dilakukan oleh Theranos ini itu lebih murah daripada tes darah yang dilakukan di rumah sakit pada umumnya. Nah, sampai-sampai Theranos ini itu digadang dapat membuat revolusi baru dalam alat tes darah. Nah, gak sampai di situ juga, Theranos ini itu membuat langkah yang lebih mudah dengan membuat mesin tes darah yang dinamakan Edison, dan rencananya mesin ini itu komersialisasikan dan dapat dipakai sebagai barang rumahan. Nah, jadi orang-orang itu nggak perlu lagi jauh-jauh keluar dari rumah, mandi, bersiap-siap diri untuk ke rumah sakit hanya untuk tes darah. Jadi mereka tuh bisa melakukan tes darahnya tuh dari rumah melalui mesin Edison ini. Nah, akhirnya Theranos ini itu berkembang menjadi perusahaan yang tampaknya itu menjanjikan masyarakat di luar sana. Sehingga banyak tokoh-tokoh penting yang menjadi investor di perusahaan Theranos ini, yaitu seperti Walton Family, pendiri Perwormall, dan juga ada Betsy DeVos, yaitu sekretaris pendidikan ke sebuah
kelas di Amerika Serikat. Dan masih banyak juga tokoh-tokoh penting yang menginvestigasi sahamnya di perusahaan Theranos. Sehingga pada tahun 2014, Elizabeth menjadi cover majalah Forbes sebagai miliarder wanita mandiri termuda di dunia dengan kekayaan mencapai 4,5 miliar dolar. Pada tahun 2015, FDA mulai curiga kepada Theranos dan mereka mulai menginvestigasi Theranos. Lalu ditemukanlah banyak ketidakakuratan. Nah, jadi Theranos ini itu menguji pasien dengan cara dan hasil yang tidak benar. Sehingga pada tahun 2015, labnya pun ditutup karena tidak memiliki sertifikat yang dibutuhkan dan menyanggupi persyaratan kesehatan konsumennya. Nah, disinilah para investor itu mulai sadar kalau selama ini itu mereka itu ditipu sama Theranos. Dan akhirnya sampailah pada tahun 2018, perusahaan Theranos pun bangkrut dengan valuasi yang drastis banget dari miliaran dolar hingga $0. Komisi Sekuritas Bursa Amerika Serikat mendakwa Elizabeth Holmes dan juga mantan presiden Theranos yaitu Ramesh Balwani dengan penipuan dengan mengambil lebih dari $700 juta dari investor saat mengiklankan produk palsu. Jadi gimana guys menurut kalian tentang kasus yang aku ceritain tadi ke kalian barusan? Jangan pernah berpikiran untuk terbesit di dalam hati kalian itu untuk melakukan kejahatan, karena gak ada kejahatan yang endingnya tuh happy. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh, dan sepandai-pandainya kita menyimpan api pasti asapnya akan kelihatan. Jadi cukup sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang suka ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran kalian di videoku. And see you next video. Bye.